Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Super Alam dengan NIM G00238184. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi inhal saya yang bercerita Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya terkadang bergetar tak stabil. Pertanyaan pertama, apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo tersebut? Lalu yang kedua, di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Yang ketiga, jelaskan anatomi dari pons, medula oblongata, dan juga cerebellum. Yang pertama, penyakit yang diderita adalah Parkinson. Nah, Parkinson ini adalah penyakit neurodegeneratif yang progresif yang terutama mempengaruhi gerakan tubuh. Penyakit ini terjadi karena kerusakan atau hilangnya sel-sel saraf di bagian otak yang disebut substansia nigra, yang mana substansia nigra ini yang bertanggung jawab untuk memproduksi dopamin. Nah, dopamin ini adalah neurotransmitter yang penting untuk mengontrol gerakan. Nah, Parkinson ini biasanya terdapat beberapa gejala, yaitu ada seperti tremor, gemetar yang biasanya dimulai di tangan atau jari, lalu ada bradykinesia, perlambatan dalam gerakan, membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit, lalu ada kekakuan otot, yaitu ketegangan dan kekakuan pada otot yang dapat menyebabkan nyeri dan keterbatasan gerak, lalu ada gangguan keseimbangan dan koordinasi, yang mana menyebabkan postur yang tidak stabil dan risiko jatuh meningkat. Selain itu ada rigiditas, yaitu kekakuan gerak, di mana orang tersebut tidak melakukan gerakan secara halus. Lalu, untuk bagian yang mengalami masalah yaitu di substansia nigra. Nah, substansia nigra ini membagi pedunculus cerebri menjadi dua bagian, yaitu ada crus cerebri, pars anterior, dan juga tegmentum, yaitu pada pars posteriornya. Nah, di crus cerebri ini seperlima lateralnya itu ada tractus temporopontinus, tractus parietopontinus, dan tractus occipitopontinus. Lalu ada di bagian 3/5 mediolateral dan dibagi lagi 1/5 medial. Lalu ada tegmentum mesencepali, yaitu tegmentum bagian penutupnya. Lalu ada substansia nigra itu sendiri yang terbagi menjadi dua pars, yaitu ada pars compacta dan pars reticularis. Selanjutnya adalah tentang pons, medula oblongata, dan juga cerebellum. Nah, jadi sebenarnya medula oblongata dan juga cerebellum itu awalnya dimulai dari rhomboencephalon. Nah, rhomboencephalon ini bakalan berlanjut menjadi metencephalon dan juga mielecephalon. Nah, metencephalon ini bakalan menjadi pons dan juga cerebellum, sedangkan mielecephalonnya ini yang bakalan berubah menjadi medula oblongata. Sehingga setelah terbentuk bagian-bagian tersebut akan tersusun seperti ada gambar di mana cerebellumnya itu ada di belakang dari mesencephalon dan juga pons. Lanjut ke pons. Nah, pons ini terdapat beberapa nervus, yaitu seperti ada nervus facial, nervus trigeminus, nervus abducens, terus ada nervus vestibulocochlear. Lalu di bagian tengahnya itu ada sulcus basilaris yang mana bakalan dilewati oleh sebuah arteri. Lanjut ke medula oblongata. Nah, medula oblongata ini letaknya ada di bagian bawah pons, yang mana di bagian lateralnya itu ada struktur namanya olive, sedangkan di bagian lebih medialnya itu ada piramid. Nah, di tengahnya di antara piramid itu ada visura anteriornya, lalu ada decussatio-nya, lalu ada ventrolateral sulcus dan juga posterolateral sulcus. Yang terakhir ada cerebellum.
Nah, cerebellum sendiri terdiri atas cortex cerebri yang merupakan lapisan permukaan tiap hemisferium cerebri yang terdiri dari substansia grisea, dan juga corpus medullare yang merupakan substansia nigra. 4 pasang nuklei intrinsik, yaitu ada nukleus dentatus, nukleus emboliformis, nukleus globosus, dan nukleus fastigi. Lalu terdapat beberapa lobus. Yang pertama ada lobus anterior, lobus flocculonodular lobus, lalu ada posterior lobus. Nah, di lobus frontocerebellum ini ada archiocerebellum yang mana mengandung tadi nukleus yang disebutkan, yaitu nukleus fastigius yang berfungsi untuk keseimbangan. Nah, fungsinya lainnya ada mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, dan simulasi terhadap suhu. Lalu ada paleocerebellum, yaitu terletak pada lobus anterior yang mengandung nukleus emboliformis et nukleus globosus untuk tonus otot. Yaitu fungsinya mengendalikan otot-otot antigravitasi pada tubuh. Lalu yang terakhir ada neocerebellum yang terletak pada lobus posterior, yang mana mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebellum. Nah, neocerebellum ini bakalan menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan menghenti gerakan halus tangan. Beberapa sumber ini diambil dari Sobota, lalu ada dari beberapa buku lain. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.